lagi di The Everyday Trade. Hari ini saya akan menganalisa beberapa saham yang menurut saya menarik untuk diperdagangkan besok 26 Agustus 2021. Dari yang pertama nanti saya akan menganalisa IHSG, lalu untuk saham yang pertama ada Behit, Friend, Baca, BBYB, BNPA, MPPA, BBTN, dan EXCL. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Di sini IHSG melanjutkan kenaikannya ya di 0,39%. Dia masih berada di channel uptrendnya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti dari beberapa hari kemarin bisa mengextend atau memanjangkan garis ini support kita supaya lebih jauh lagi untuk jangkauannya, karena memang IHSG masih berada di channel yang kita gambar, masih dalam channel uptrendnya. Jadi kalau kita melihat arahnya ya, karena dia baru memantul dari support trennya ya, arahnya tentu masih naik, ditambah lagi dengan channel uptrendnya ya, kemungkinan naiknya jauh lebih besar. Jadi untuk IHSG masih bagus-bagus saja, dia masih berada di channel uptrendnya. Pun kalau dia turun, dia masih ada support trendline-nya. Sebelumnya juga pernah mengetes, tapi dia mantul di area support trendline-nya. Tapi apabila dia makin hari kan jarak antara support trendline-nya ini dengan support trendline yang putih kan semakin jauh. Kalau dia naik terus, kalau kita mengextend ini makin turun. Jadi bisa cukup berbahaya kalau kedepannya dia naik lalu malah tembus ke bawah dari support trendline-nya. Jadi begitu untuk jangka panjangnya perlu berhati-hati kalau kedepannya dia malah jebol ke bawah. Untuk menjemput support ini kan cukup jauh. Jadi nanti misalkan worst case-nya kalau dia kedepannya naik lalu jebol candle merah besar seperti ini, ya kita nanti akan membuat bersama support yang horizontalnya untuk setidaknya mengetahui atau setidaknya memprediksi sampai mana sih penurunan IHSG. Jadi begitu untuk IHSG masih bagus, masih berada di channel uptrendnya. Oke, masuk ke saham yang pertama. Di sini ada Behit. Behit ini masih bagus, dia kemarin turun cukup dalam tapi mantul di area supportnya. Di area supportnya dia mantul, sekarang berada di harga tepat 100, closing harga 100. Nah, karena dia kemarin juga terkena resisten yang sama, bisa dilihat di sini highest-nya 104, di sini highest-nya 104. Jadi kita bisa nyatakan kalau 104 ini merupakan resisten yang cukup kuat. Di sini juga highest-nya 104 tanggal 7 Juli. Lalu di sini 103 25 Juni. Jadi sekitar area 100 ke atas sedikit itu sudah menjadi resisten yang kuat ya. Nah, gimana solusinya? Ya, teman-teman bisa tunggu kalau dia turun di sekitar harga 98. 98 sampai harga 100 ini sebenarnya masih bagus, tapi lebih baik kalau teman-teman bisa istilahnya serok bawah alias membeli harga bawah di sekitar harga 98. Ini hari ini menjadi support. Tadinya juga menjadi dua kali harga closing di sini menjadi support juga. Jadi harga 98 ini masih oke untuk teman-teman yang mau masuk. Tapi apabila besok harganya langsung terjun, kemungkinan buruknya ya teman-teman tunggu aja di sekitar harga 86 sampai 88 atau 90 ya. Jadi 86 sampai 90 ini kalau teman-teman mau entry di support yang lebih kuat.
ya di area ini kalau teman-teman mau entry supportnya lebih kuat 90 sampai 86 atau 85 ya, sekitar ini masih bagus. Tapi kalau teman-teman yang mau spek buy ya beli di harga 98an ini, support buat, tapi tidak sekuat support yang sekitar harga ini. Jadi begitu untuk behit, targetnya ya target dekat saja karena eh, saham ini juga saham kecil ya, kemungkinan kalau digoreng juga kita sebagai retail akan gelagapan. Jadi target pendeknya ada di 103 dulu. 103 ini kalau dari teman-teman beli di 98, target kalau sampai di harga 103 104 lebih baik di take profit dulu daripada sampai harga ini teman-teman masih hold lalu banyak pemegang saham yang jual ya teman-teman, nanti tidak jadi cuan. Jadi kalau sampai harga 103 104 baik di TP sebagian kalau teman-teman masih yakin bakal naik lagi. Untuk target selanjutnya ada di 121, sekitar harga ini teman-teman bisa take profit dulu karena ini juga menjadi resisten yang cukup kuat, dua kali mau tembus tidak bisa. Jadi begitu untuk behit, MACD-nya juga melandai tapi ada kemungkinan dia akan golden cross kalau besok-besok dia candle hijau dengan volume yang cukup tinggi, maka bisa bisa golden cross. Lalu target jauhnya ada di 120-an. Jadi begitu untuk hit. Selanjutnya ada friend. Nah, di sini juga menarik. Friend, kalau kita perhatikan, friend kemarin mantul ya, mantul di supportnya. Kenapa saya bilang support? Teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita masuk ke time frame lebih kecil, di sini ada ascending triangle ya, harganya menciptakan support trendline, lalu di resistennya dia rata, jadi terbentuk seperti triangle. Jadi atasnya rata, terus segitiga ya, atasnya rata, di sini ada support trendline. Nah, teman-teman kalau menemukan pola-pola seperti ini, area resistnya bisa untuk ditarik ke depan yang nantinya bisa menjadi support. Jadi caranya begitu. Jadi di sini ada, nah teman-teman perhatikan di sini kan ada resisten yang membentuk pola ascending triangle. Dia jebol volumenya juga lumayan tinggi. Waktu mantul juga tinggi volumenya, di sini jebol volume tinggi. Nah dia kan naik. Lalu ada yang namanya retest. Jadi dia mengetes lagi area resistennya menjadi area support. Apakah kuat ini menjadi support? Nah kuat. Lalu dia rally sangat tinggi, volumenya juga gede, dia naik dia. Perhatikan dari ke 121 sampai di sini sebelum dia ada taking profit yang cukup gede, dia sampai 165 167an. Nah kan lumayan banget kalau teman-teman bisa beli di pola-pola seperti ini, nemu ini, tunggu dia breakout. Teman-teman kalau mau entry ya silahkan, kalau mau tunggu di area supportnya ya malah bagus lagi. Kalau dia rally teman-teman TP. Nah itu uh, impian semua swing trader itu. Nah sekarang kita perhatikan di sini ada pola yang mirip kan. Nah, sini dia menciptakan support trendline lagi, lalu di sini ada area resisten. Ya sekitar ini. Ya sekitar ini. Tapi ini walaupun tidak sebesar ini, tidak sebesar sebelumnya ascending triangle-nya, tapi ini masih bisa untuk diperhatikan ya. Toh dia kemarin waktu turun dalam dia juga mantul di area supportnya. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada bisa jadi ascending triangle. Nah buat teman-teman yang mau masuk ya bisa masuk di harga sekarang, karena harga sekarang adalah harga resistennya. Kalau dia jebol
seperti ini jebol. Nah, teman-teman terserah mau TP dulu atau mau tunggu dia retest. Kalau dia jebol, misalkan dia jebol, teman-teman mau TP atau tidak terserah, tapi kemungkinan akan tertahan dulu di harga 144 ya. Lalu dia kemungkinan akan retest seperti ini ya, dia naik lalu retest. Nah, kalau support ini memang benar-benar kuat ya, dia bisa untuk rally lagi. Jadi itu untuk swing trade. Yang suka swing trade ya sebenarnya tidak sulit-sulit sekali kalau teman-teman memperhatikan pergerakan harga. Nah, lalu cut loss-nya di mana? Cut loss-nya saya menyarankan untuk kalau dia jebol harga 133. Ini karena di sini ada support. Nah, teman-teman bisa cut loss. Kenapa cut loss? Kok dekat sekali ya? Kalau dia sampai jebol dari harga 133 lalu turun ke bawah, ya artinya pola ascending triangle ini nggak tergenapi atau nggak jadi. Nah, kalau jadi kan seperti ini, dia naik. Kalau dia jebol ke bawah, ya kita mending jual aja. Karena kan alasan kita beli kan karena kita yakin kalau ini akan jadi pola triangle. Nah, kalau pola triangle-nya saja tidak jadi ya mending kita keluar dulu. Jadi begitu untuk smart friend. Tapi kalau teman-teman yang sudah beli di area resisten ini lalu dia jebol dari harga 133 turun ke bawah, teman-teman masih yakin masih kuat ya, tidak apa-apa. Tapi kemungkinan dia akan, kalau dia jebol di 133, kemungkinan dia akan lanjut turun ke 127 128, dia akan menjemput supportnya. Dan ya kalau dia jebol ke sini ya pola triangle-nya tidak jadi, dia akan ya seperti pergerakan harga biasa. Jadi begitu untuk smart friend, cukup menarik karena ya kalau trader bilangnya history repeat itself ya. Jadi pola-pola yang sudah atau pergerakan harga sudah terjadi bisa terjadi lagi di masa kini. Jadi begitu untuk smart friend. MACD-nya juga mulai melandai. Kalau dia memang benar bisa breakout ini, retest lalu naik ya, akan terjadi juga golden cross yang makin meyakinkan pola ini terjadi. Jadi begitu untuk smart friend. Selanjutnya ada baca. Ya, di sini baca untuk pergerakan harganya dia sedang berada di area supportnya ya. Selain itu, kalau teman-teman membuka Google akan ada banyak sekali berita tentang right issue. Apalagi hari ini juga ada rapat pemegang saham luar biasa, rapat umum pemegang saham luar biasa. Ya, mereka membahas tentang, setahu saya membahas tentang right issue. Jadi partner mana yang akan bekerja sama untuk right issue atau bagaimana. Jadi beritanya cukup besar. Nah, untuk baca, kenapa saya menganalisa baca? Selain karena sekarang harganya sedang ada di area supportnya di harga 500 ya, angka genap, perhatikan angka 500 di sini juga ada support kuat, berkali-kali menjadi resisten, jebol, lalu jadi support jebol ke bawah di sini, lalu dia turun ke sini. Nah, di sini juga ada support trend lainnya, dia jebol naik lagi ke atas, lalu hari ini turun 5,66% di area supportnya. Nah, selain karena ada berita yang besar-besar itu, berita rapat umum pemegang saham, coba teman-teman buka aplikasi RTI bisnis atau aplikasi apapun yang teman-teman bisa melihat market depth-nya atau melihat data bid dan offer-nya. Nah, nanti kalau bisa saya coba akan tampilkan juga di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di market depth-nya atau di bagian yang bid offer-nya dari baca, coba teman-teman lihat volume yang bid, volume yang akan membeli, yang antri. Teman-teman perhatikan ada
sampai 1.185.000 ya. Bandingkan dengan yang volume jualnya, volume asnya atau volume overnya cuman ada 172.000. Jadi teman-teman perhatikan, jadi di sini harga, walaupun harga turun, tapi teman-teman kalau memperhatikan dari bid dan overnya, di sini banyak sekali pelaku pelaku pasar yang benar-benar menantikan saham baca ini di harga bawah, di harga 500, harga 498 dan seterusnya. Jadi penurunan baca ini sebenarnya bisa dibilang taking profit dari mungkin pemegang yang besar-besar ya, untuk supaya retail panik mungkin, lalu retail ikut jualan. Nah, yang besar-besar itu ngantri di bawah, jadi mereka akan dapat harga bawah lagi. Jadi maka dari itu teman-teman selain memperhatikan dari candle pergerakan harga, teman-teman juga bisa perhatikan dari bid dan overnya ya, karena perbandingannya sangat jauh sekali. Karena biasanya saham yang sedang turun apalagi sampai 5% ini biasanya kan digambarkannya, wah ini bakal hancur, bakal banyak yang jual. Padahal kalau teman-teman perhatikan, bidnya itu sangat-sangat besar sekali, hampir 10 kali lipatnya ya, 1 juta banding 100 sekian tadi. Jadi begitu untuk baca, ini masih sangat menarik. Kita lihat besok apakah supportnya ini benar-benar kuat, ditambah lagi kalau kita melihat bid dan overnya sangat-sangat banyak sekali yang ngebid di harga bawah. Jadi begitu untuk baca. MACD-nya juga mulai pertanda akan golden cross, jadi masih sangat menarik untuk baca. Oke, selanjutnya ada BBYB. Di sini BBYB melanjutkan analisa yang kemarin ya, sudah sampai target kita yang kemarin. Jadi target pertama sudah kena, target kedua sudah kena. Jadi teman-teman yang masih hold di stop loss kedua kita, karena ini juga pas sekali lowestnya 1240, kita pasang di 1235. Jadi masih aman bagi teman-teman yang belum stop loss semuanya dan masih hold sampai sini, atau malah beli lagi di area sini, karena ini naiknya juga sangat lumayan BBYB. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah taking profit lagi di target pertama dan target kedua kita kemarin itu. Nah, kalau sudah sampai peak atau sampai puncak lagi, terus gimana? Kan ini sudah tidak begitu terpakai lagi. Tidak ya teman-teman, karena resisten yang tertembus akan menjadi support. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia turun, dia akan tertahan di sekitar harga 1650. Jadi begitu untuk caranya. Kalau dia sudah sampai puncak, walaupun ini belum all time high lah, dia ada aksi taking profit. Nah, kita juga bisa pakai Fibonacci. Nah, kalau dia turun kemungkinan akan tertahan dulu sekitar harga 1690, 1650, akan tertahan di area harga ini. Tapi kalau dia jebol lagi ya, target penurunan selanjutnya ya ada di sini 1470. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum masuk, tidak apa-apa, mending saya sarankan untuk belinya di sekitar harga 1650 sampai 1690. Area harga itu masih oke untuk entry. Kalau teman-teman beli di harga sekarang ya tidak apa-apa, cuman cukup riskan ya. Candlenya juga doji, dia habis naik lalu ada aksi taking profit. Biasanya kalau sudah gini kedepannya akan turun dulu. Nah, teman bisa serok di sekitar harga 1680-an ini. Tapi kalau dia malah naik jebol ya bisa beli di, kalau dia breakout dari 1965 atau 1970. Jadi jangan tanggung-tanggung, beli di support
atau beli kalau dia breakout. Jadi begitu kalau cara saya. Jadi jangan beli di tengah-tengah gini. Gini kan tidak ada support atau supportnya yang kuat ya. Kalau beli di sini nanggung sekali. Jadi beli sekalian di harga bawah di supportnya, atau beli sekalian kalau dia jebol resisten. Jadi begitu untuk BBYB. Untuk MACD-nya sendiri masih bagus, dia sempat mengarah ke bawah lalu mantul mengarah ke atas lagi. Ya tentu karena kemarin dia juga sempat arah ya. Jadi begitu untuk BBYB, masih bagus, tinggal teman-teman mau antri di bawah atau beli kalau dia breakout. Oke, selanjutnya ada BNPA. Ya, di sini BNPA naik 6,62%. Kalau teman-teman perhatikan, di sini saya kemarin sempat menggambar resisten ya. Resisten, dan ini juga menjadi, nah, kita tarik ini, dia tertahan di resisten 1605 ya, area resisten ini 1600 sampai 1625 area ini. Nah, bagaimana kalau dia sekarang closingnya di sini? Ya, eh, kalau orang yang istilahnya mau masuk ya biasanya akan beli di supportnya. Nah, kenapa kok saya menganalisa ini lalu merekomendasikan pada teman-teman? Nah, kalau kita lihat lebih jauh, di sini ada rounding bottom. Nah, di sini ada turunan lagi. Artinya apa? Di sini ada pola yang namanya cup and handle. Ini ada potensi ya untuk ya, walaupun tidak rapi-rapi banget, tapi ini masih bisa dibilang cup and handle ya. Syaratnya satu besar, satu kecil, dan masih ada di atas, maksudnya tidak sampai setara ya. Kalau setara ya namanya double bottom, dan kalau ini masih ada di atasnya dan kecil. Jadi bisa bilang ini cup and handle. Jangan jangan uh, meremehkan cup and handle ya teman-teman. Di sini cup and handle kalau sekalinya dia rally, dia bisa naik cukup tinggi, malah bisa arah. Nah, saat ini harganya ada di neckline-nya. Nah, bagi teman-teman yang suka spek buy atau suka spekulasi beli duluan gitu, ya bisa beli di area neckline-nya ini. Tapi apabila besok malah dia turun, nah teman-teman, kalau dia jebol dari harga 1460, 14 atau 1450, kalau dia jebol dari harga ini, lebih baik cut loss dulu karena cukup berbahaya. Support selanjutnya cukup jauh, udah di 1300. Support selanjutnya cukup jauh ya, 1300 ya. Jadi teman-teman yang beli di harga ini, cut lossnya di sini, targetnya ya, masih jauh ya. Target pertamanya kita bisa TP di sini dulu 18, ya bisa TP di 1875 dulu lah, karena ini juga resistennya. Tapi kalau teman-teman yang wah ini mumpung naik ya, di harga-harga ini saja 1700 dulu, karena tadinya juga sampai 1700 1800 banyak aksi TP. Tapi kalau KPN handle-nya ini terpenuhi, biasanya dia akan naik retest baru dia akan rally. Ditambah lagi MACD-nya juga mendukung ya, dia sebentar lagi kemungkinan akan ada golden cross. Jadi begitu untuk BNPA, targetnya masih jauh. Kalau kita melihat kapan handle juga biasanya bisa menggunakan ini, ukurnya bottom ke neckline. Jadi target dari kapan handle-nya ada di sekitar 2500 ya, ada di 2500
35 ya, sekitar harga 2500 teman-teman bisa TP dulu. Itu untuk jangka panjangnya, tapi bisa TP sebagian di sekitar 1800-an. Ya, jadi begitu untuk BNBA. Memang banyak skenario ya, karena ini cukup istilahnya cukup menarik buat teman-teman yang suka swing trade. Ini pola-pola seperti ini yang ditunggu oleh trader-trader yang suka swing, karena asik sekali kalau menemukan pola-pola seperti ini, apalagi saat ini harganya ada di neckline-nya. Jadi begitu untuk BNBA. Selanjutnya ada MPPA, matahari. Ya, di sini beberapa hari lalu kita menggambar supportnya ya, support dari MPPA, dan benar dia memang sempat turun, lalu sebelum sampai cut loss kita dia mantul naik. Nah, bagi teman-teman yang masih punya harga support, bisa tetap bertahan di target pertama kita 875 atau 870. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk tidak masalah, bisa tunggu di area supportnya, karena dia beberapa kali juga menjemput area supportnya di 765 770. Di sini teman-teman bisa beli. Nah, targetnya juga masih sama di 875. Bagi teman-teman yang baru akan masuk di area support, atau teman-teman yang masih punya harga supportnya, cut lossnya masih sama, masih ada di 640 635 ya. Kalau dia jebol, nah lebih baik cut loss terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat MACD-nya, di sini ada potensi golden cross, jadi cukup mendukung untuk kedepannya dia naik ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, jangan terlalu FOMO, walaupun akan ada golden cross, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa saja turun. Maka dari itu saya menyarankan buat teman-teman yang belum masuk, ya lebih baik tunggu di area supportnya. Kalaupun teman-teman yang mau spec buy di area tengah-tengah sini, ya jangan banyak-banyak dulu ya, untuk jaga-jaga kalau dia turun lagi, ya teman-teman bisa average down. Jadi begitu untuk MPPA. Selanjutnya ya ada BBTN. Di sini BBTN kemarin ada falling wedge, dan kita masih menunggu apakah falling wedge ini bisa membawa menarik harga naik ya, karena biasanya kalau kita memperhatikan beberapa pola-pola dari falling wedge, kalau dia jebol dari resistennya, tidak menutup kemungkinan dia bakalan naik. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada resisten seperti ini, dia jebol, lalu ada konsolidasi, lalu akhirnya naik sangat tajam sampai arah ya. Walaupun akhirnya ada taking profit, tapi setidaknya buat teman-teman yang masih beli di area konsolidasinya, ya selamat, karena sempat merasakan arah. Ini kembali ke BTN. Nah, teman-teman bisa spec buy beli di area konsolidasinya. Toh di sini juga masih ada support. Ya, di area ini ada support. Ya, ini menjadi resisten beberapa kali, di sini menjadi support. Kalau ya siap dia turun, closingnya tetap di area supportnya. Jadi teman-teman bisa beli di 1300 1400 ke bawah ya. 1400 ke bawah masih oke buat teman-teman yang tertarik dengan BBTN, karena masih ada kemungkinan dia untuk rally atau bahkan arah. Tapi sebagai trader kita tetap tidak mengincar terlalu berlebihan, tetap rasional ya. Kita beli secukupnya saja di area yang memang kita yakini, yaitu area supportnya saja.
Jadi begitu untuk BBTN. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke atas terus, walaupun harganya masih konsolidasi, tapi dia mengarah ke atas. Tapi kalau kita perhatikan di time frame kecilnya, dia ada support trendline kecil juga. Saya akan warnai kuning supaya lebih mudah. Nah, itu support trendline-nya. Mungkin kalau kita tambahkan begini, nah, dia ada channel uptrend kecilnya. Jadi masih menarik buat BBTN. Sini ada falling wedge. Kalau kita masuk ke time frame lebih kecil, di 4 jam mungkin, nah ini kelihatan ada channel uptrend, mirip seperti ISG ya, channel uptrend di BBTN. Nah, teman-teman bisa beli di area support, karena support ini, support horizontal, juga berada di area support trend line-nya. Jadi sangat menarik buat teman-teman yang beli BBTN di harga support. Jadi begitu untuk BBTN, masih menarik, malah sangat-sangat menarik ya, karena dia masih ada potensi rally, ditambah lagi sekarang sedang ada di channel uptrendnya di time frame yang lebih kecil. Oke, selanjutnya Excel. Ya, ini yang terakhir. Excel, kalau teman-teman perhatikan di sini memang seperti konsolidasi biasa ya. Ya, di sini juga ada resisten trendline, sini ada support horizontal. Nah, kan tapi kalau teman-teman perhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya saya melihat di sini ada ya, ya. Jadi saya melihat ada inverted head and shoulder. Yang lainnya di mana? Yang lainnya ada di sini. Saya ya di area sini. Karena dia menyentuh area ini selalu kena reject ya, kena bawah turun, dia kena ini turun sampai sini dia turun. Tambah lagi di sini juga terkena resisten trendline-nya. Jadi tidak terlalu masalah ya kalau dia turun, karena terkena dua resisten sekaligus di area ini di tanggal 24 Agustus. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, seperti saya juga tertarik sih sebenarnya sama XL, nah teman-teman bisa beli ya, harga sekarang masih bisa, atau mau di harga supportnya sekalian 2570. Kalau dia sampai jebol dari resistennya, resisten horizontalnya dan resisten trend lainnya, nah, potensinya bisa sampai bisa sampai 3100. Ini sangat menarik ya, teman-teman perhatikan di sini, targetnya ada di sini. Nah, ada di area ini, di resisten sebelumnya sekitar 3070 ya, area 3000 ke atas masih sangat, ya bukan masih ya mas, malah sangat-sangat bagus ya kalau inverted head and shoulder-nya terpenuhi. Tapi kalau tidak bagaimana? Ya kalau dia jebol dari 2570 ke bawah, ya teman-teman lebih baik cut loss terlebih dahulu, lalu bisa buyback di sekitar harga 2500. Ini jadi support, jadi resisten, ini sangat menarik ya di area harga ini ya. Untuk MACD-nya ya, dia masih mengarah ke atas, masih oke untuk potensi kedepannya. Itu besok. Ketinggalan update selanjutnya, update setiap hari. Dan bagi teman-teman yang ingin request untuk saham apa yang ingin dianalisa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau teman-teman ada saran ataupun masukan ya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Contohnya seperti
ragu untuk mengukur apa, atau lebih baik catnya dibikin putih saja supaya kelihatan, silakan komen di bawah. Jadi begitu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan salam cuan buat teman-teman semuanya. Terima kasih.